Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini akan kami tunjukkan bagaimana tutorial resep pembuatan bakso ala resep Wonogiri. Jadi ini tadi kami habis belanja bakso. Ini adonan baksonya. Terus ini ada disisain daging giling sedikit. Kemudian ini ada notanya, nanti kita lihat. Jadi satu paket itu ada bawang goreng, ini bawang goreng yang asli, kemudian ini bawang bombay untuk taburan di mangkok, dan ini ada ada 1 kilo daging rusuk. Nah, ini nanti kita potong-potong ya, daging rusuk. Dagingnya tebal sekali teman-teman, ini dagingnya. Ini kita pinggirkan dulu, nanti kita potong-potong, kita rebus, dan setelah empuk nanti kita bikin baksonya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian ini tetelan ya teman-teman. Tetelan ini untuk kita campurkan di kuah ketika pembuatan kuah. Ini supaya aroma kuahnya itu ada kaldu sapi. Jadi kita campur ini. Kalau ada tulang-tulang itu lebih bagus. Tulang ataupun daging-daging koyor ya. Jangan yang jadi minyak. Kalau dikasih gaji yang jadi minyak itu nanti konsumen kurang suka, karena pertama di mangkok itu jadi tebal kalau dingin, terus ketika dimakan bibir itu terasa tebal dengan lemak. Jadi ini nanti kita bagi menjadi 3 atau 4 bagian. Satu kali bikin kuah kita kasih kurang lebihnya segini. Nah, ini kita rebus dulu nanti untuk kuahnya. Jadi simak terus gimana proses pembuatan bakso tumpeng, bakso raksasa, kemudian bakso mercon, kemudian bakso yang original biasa. Insya Allah nanti akan kami tampilkan. Sekarang ini kita sisihkan. Sekarang kita buka. Ini bawang gorengnya kita sisihkan. Ini teman-teman, kita mulai buka adonan yang kita tadi belanja. Untuk peracikannya teman-teman nanti bisa hubungi nomor yang kami sediakan di deskripsi. Nah, kita masukkan ke baskom ya teman-teman. Jadi supaya mudah, ini kita toples saja dari dan ini kita tarik. Ini tangan udah steril ya. Yang daging yang tadi dipisah ini kita buka juga. Untuk yang pertama kita mau bikin bakso raksasa. Jadi teman-teman, sebelum mulai nyetak bakso, air yang di sini kita posisikan nanti sampai mendidih gitu ya. Jadi ini kita kasih minyak sayur 2 atau 3 sendok supaya baksonya nanti kalis. Teman-teman, ini rusuk tadi kita pesan 1 kilo. Jadi kalau dipotong biasanya kalau nggak jadi 10 ya 9 lah paling banyak ini. Karena kalau dagingnya tebal biasanya isinya lebih sedikit. Nah, ini kita potong-potong dulu ya. Nanti jadi berapa. Ini hasil dari tulang rusuk yang sudah kita potong. Ini karena tulangnya ini terlalu panjang, jadi jadinya sedikit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Nah, jadi 8 teman-teman. Jadi karena satu adonan itu kita mau bikin macam-macam, jadi kalau kita buat satu adonan satu macam itu modalnya terlalu banyak. Makanya kita bikin satu adonan sekali belanja itu nanti kita buat bakso yang bermacam-macam. Jadi biar cepat hasil, cepat banyak macamnya, nggak perlu harus belanja modal banyak. Nah sekarang ini kita rebus dulu. Nanti kalau sudah empuk dagingnya ini, baru kita buat bakso rusuknya. Oke, cuci, bersih. Nah, teman-teman, ini cetakan untuk bakso tumpeng beranak yang gede, yang lebih gede, dan ini yang kecil. Sama-sama bakso tumpeng, tapi nanti akan kita isi dengan cabai giling. Jadi kita namakan bakso mercon supaya mudah untuk membedakan. Kalau yang gede ini nanti dibikin bakso tumpeng beranak, yang kecil kita jadikan bakso mercon. Jadi beda ya, besarnya beda. Nah, nanti gimana cara membuatnya, simak terus sampai habis. Dan kemudian kita siapkan juga minyak sayur. Ini nanti digunakan untuk ngolesin cetakan sebelum diisi adonan. Jadi cetakan ini supaya nggak lengket ketika dilepas, ini kita olesin dengan minyak semuanya. Ini persiapan untuk pembuatan bakso tumpeng nanti. Nah sekarang adonan ini kita bikin bakso yang kecil-kecil sama yang bakso tanggung dulu. Nah teman-teman, supaya bakso kita itu uratnya terasa, jadi daging giling yang ini tadi kita bagi-bagi sedikit-sedikit, kita kasih campuran, kita masukkan adonan supaya dari bakso yang terkecil, tanggung, kemudian yang gede, itu semuanya ada terasa uratnya. Nah, ini uratnya kelihatan teman-teman. Ini ada uratnya. Jadi ketika nanti digigit ini begitu terasa keret-keret gitu. Kita mulai dari bakso yang tanggung, porsi yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman, mudah kok. Sambil dihitung, biasanya satu adonan ini kami jadikan bakso yang kecil ini 100 biji, 100 porsi. Jadi supaya hasilnya itu bagus, nyetaknya ini berulang-ulang dulu. Jangan satu kali pencet gini langsung diciduk, nanti hasilnya nggak bener sempurna. Jadi diulang-ulang. Nih. Baru ketika sudah bentuknya kalis, disendok. Nyendoknya bukan dari sininya, jadi dari ujung sendok ini. Nah, gini. Kita ulangi ya, diperhatikan. Ini. Berapa ini tadi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, itu bakso 20. Jadi yang tulang rusuk tadi kita rebus dengan airnya
batang segitu, nanti sampai dia itu rebus yang awalan dengan api yang gede. Nanti ketika airnya sudah mendidih, apinya kita kecilkan, kita hidupkan. Nah, apinya pol gede. Nanti setelah mendidih, apinya kita bikin sedang, jadi cepat empuk. Tapi kalau apinya gede terus malah nggak empuk-empuk, airnya kering, dagingnya belum empuk. Itu rahasianya supaya merebus tulang rusuk itu bisa cepat empuk. Nah ini teman-teman, ini yang bakso tanggung ukuran segini tadi saya buat 100 biji, jadi 100 porsi. Nah sekarang kita buat untuk temennya. Teman bakso tanggung itu biasanya yang segini, sebesar-besar kelereng ini teman-teman. Nah bikinnya juga gitu, tangannya ini diperkecil, lubang di sininya tuh diperkecil pakai ujung sendok. Banyak uratnya nih teman-teman, jadi nyangkut. Jadi teman-teman kalau mau jualan, ini resep yang istilahnya menengah ke atas, sudah untuk warung-warung bakso yang gede. Jadi kalau memang betul-betul mau usaha memperdalam perbaksoan, jadi nanti teman-teman bisa langsung hubungi nomor saya di deskripsi. Saya sediakan, jadi untuk menjaga kualitas bakso kita, cita rasanya, supaya nanti teman-teman bisa langsung istilahnya tuh cari ambil pengalaman yang positifnya dari tutorial ini. Kalau kurang jelas nanti kami sediakan terbuka soal. Nah yang kecil ini dibuat kira-kira bisa mengimbangi bakso yang tanggung jumlahnya, jadi lebih banyak. Satu porsi kalau ukuran di tempat saya, jadi untuk porsi yang paling biasa ini 1, kemudian yang kecil-kecil ini dikasih 7. Itu kalau di tempat saya bisa 8.000 dan bisa 10.000. Kalau dijual 10.000 juga masih pantas. Nah itu tergantung di daerah masing-masing pantasnya berapa, atau kadang-kadang tuh sudah banyak pedagang bakso dan kita bisa bersaing harganya. Itu kualitas bakso kita enak, dijual 8.000 aja insya Allah masih untung, apalagi kalau dijual 10.000. Sambil kita menunggu baksonya matang, di sini kami sudah persiapkan cambah untuk campuran, sama ini caisin yang sudah dipotong-potong kecil. Kalau masalah ukuran panjang pendeknya ini tergantung selera aja ya. Bisa di lain tempat itu motong caisinnya ini panjang-panjang segini. Nah, kalau di sini kami buat lembut supaya rekah. Ya, ini nanti kita campur rata supaya kelihatan hijau lebih seger. Jadi sambil menunggu baksonya matang dan bisa diangkat, ini kita persiapkan untuk menggiling cabai rawit untuk isian bakso mercon. Jadi di sini kami pilihkan cabai rawit yang kalau di sini terkenalnya cabai setan. Kalau dibikin bakso biasanya ada yang ngasih nama bakso petir atau bakso mercon. Nah di sini kalau di tempat saya tak bikin nama bakso mercon. Nah, cabainya seperti ini super pedes ini. Nah ini kita giling. Hasil dari cambah dan caisin yang sudah dicampur rata, jadi imbang antara cambah dengan caisinnya tercampur rata.
Nah, ini sudah siap untuk dipajang di meja penjualan. Nah, ini teman-teman cabai gilingnya sudah halus, jadi supaya pedesnya itu enggak terlalu sengak ya, kalau kata orang Jawa itu sengak. Ini kita tambahkan masako sedikit, jadi ada rasa asin-asinnya. Ini opsional ya, bisa dikasih bisa enggak. Jadi kita campur lagi supaya rata. Sudah siap untuk dibuat isian bakso mercon. Yuk kita mulai bikin bakso mercon. Nah, ini bakso yang pertama kali kita buat, yang bakso tanggung sama kecil, udah mateng. Tanda-tandanya mateng dia sudah ngambang semua ini teman-teman. Nah, teksturnya sudah lebih ringan, saringan seperti ini, saringan yang lebar supaya dia cepat kering. Nah, ini teman-teman bakso kecilnya udah jadi. Ini jadi satu saringan lebar seperti ini ya. Ini tadi tak bikin 110 yang ini. Nanti yang 10 kita pakai untuk isian bakso tumpeng. Yang segini tambah yang kecil-kecil ini, nanti bakso tumpeng beranaknya diisi dengan bakso yang kecil sama tanggung ini. Kemudian tulang rusuk yang tadi yang sudah mendidih ini kita kecilkan apinya. Jadi rahasianya supaya ngerebus tulang sapi itu cepat empuk tuh bukan apinya digedein terus, tapi setelah mendidih agak lama kemudian dikecilkan apinya, sedang aja. Ini nanti insya Allah cepat empuk. Terus setelah empuk kita angkat, setelah dingin baru kita cetak. Nah, sambil menunggu si rusuk ini empuk, kita bikin bakso mercon. Nah, ini teman-teman, ini cetakan untuk bakso mercon. Jadi ini bisa dibeli di toko Shopee ada, Tokopedia ada, atau pesan di kerajinan, di pengrajin dandang. Ini kemarin kami pesan itu satu set, yang gede itu 7, yang kecil ini 7, harganya 120, sudah plus ongkir. Jadi insya Allah ya murah, karena bahannya tebal, garapannya bagus, dan kuat, nggak mudah meleot. Nah, kita mulai ya teman-teman. Sebelum dimasuki dengan adonan, ini kita kasih minyak sayur pakai tangan aja seperti ini. Jadi kemudian kita ambil adonan, kita lemparin aja, kemudian kita colok-colok ke dalam supaya kerucutnya yang di ujung itu bisa lincip, bisa tajam. Kalau nggak diginiin nanti kerucutnya tumpul. Nah, ini kita bikin lubang seperti ini, pinggirin supaya enak. Ini kita kerok dulu. Nah, kemudian kita ambil isian, kira-kira satu bakso itu sekitar 1 sendok gini teman-teman. Nah, kita masukkan. Soalnya ini sudah pedas ini untuk orang yang suka pedas. Kemudian kita tutup. Nah, supaya ini rapi, sendok yang kita pakai untuk merapikan ini kita celup dulu. Kita celup ke air panas, kemudian kita pakai untuk merapikan. Nah, dirapikan, jadinya kalis, supaya permukaan ininya kalis. Nah, ini kenapa kok nggak diisi penuh, karena untuk ukuran bakso mercon itu segini aja nih, nanti tampilannya udah gede ini. Kalau di tempat kita jual 13.000, kalau dijual 15.000 pun masih pantas dan bisa untung lebih banyak. Nah, jadi kita kasih batasan sekitar 1 cm ya. Ini masih gede nanti. Nah, kemudian kita masukkan sampai terendam. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi supaya bisa lebih hafal.
Jadi kita ambil adonan, agak dibanting, plak gitu. Banting, kemudian kita cocol-cocol supaya ujungnya runcing, tumpengnya itu bisa runcing. Nah, kita pepetkan ke pinggir. Pastikan sininya nggak bocor ya dalamnya. Nah, kemudian kita ambil cabenya, kita masukkan, kalau kurang ditambah. Kita tutup lagi. Kalau kira-kira adonannya ini untuk nutup kurang, kita ambil lagi. Dikit lagi ditambah. Kemudian kita haluskan sendok, kita celupkan lagi. Celupkan, karena ini ada bekas airnya, kita pakai untuk merapikan ini. Nah, jadi biar kalis, rapi, licin. Nah, jadinya rapi. Kita masukkan lagi. Nah, ini teman-teman, sepertinya baksonya udah mulai matang. Jadi sekarang bagaimana cara melepaskan bakso ini dari cetakan. Jadi kita persiapkan spatula seperti ini dan kita potong sebelah, dipotong sebelah supaya mudah untuk memasukkan. Dan penjepit ini kita pegang pinggirnya sini, kemudian spatula ini kita putarkan ini. Nah, mudah sekali. Ini kita pinggirkan, kemudian kita ulangi, masukkan, diputar, agak sedikit dicongkel. Nah, udah, pegang pinggirnya, kita masukkan, diputar, lepas. Pegang pinggirnya, masukkan, diputar. Nah teman-teman, sekarang kita coba praktekkan cara membuat bakso tumpeng yang gede, tumpeng beranak ya. Seperti biasa ini kita olesin minyak juga supaya nggak lengket sampai ke ujungnya ya. Pastikan ujungnya juga rata, baru kita ambil adonan, lemparin ke dalam, lemparin ke dalam. Nah, kita colok-colok juga supaya runcing tumpengnya ya, supaya runcing, kelihatan bagus. Nah kemudian untuk isiannya teman-teman, kita pakai, dikasih tambah ini juga bisa. Ini yang tadi kita kasih sedikit di ujungnya. Kemudian bakso sedangnya satu, bisa dikasih yang beranaknya ini 4 biji. Caranya sama, kita bersihkan dulu sendoknya, kemudian kita celup, kita pakai untuk merapikan ini. Jadi bentuknya bisa rapi, enggak cutting jret-jret gitu. Pinggirnya dirapikan. Kalau kira-kira lengket di sendoknya kita celup lagi. Nah. Jadi sengaja nggak dipenuhin, kalau dipenuhi tambah gede sekali, bisa porsinya 30.000. Tergantung selera teman-teman ya. Kalau mau harganya digedein ya ini bisa peres. Kita rendam lagi. Kita lanjutkan yang kedua.
Jadi kami jualan bakso ini pengalaman ya alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun teman-teman kurang lebihnya, dan paham sekali bagaimana proses pembuatan bakso dari awal sampai akhir. Jadi nanti kalau teman-teman memang serius mau jualan bakso, kemudian bingung cari revisinya, kemudian mau bikin bakso kayak apa, nanti bisa telepon kami, nggak apa-apa, insya Allah kami bagi-bagi ilmu supaya bermanfaat, teman-teman bisa usaha. Insya Allah kalau kualitas bakso kita enak, bagus, dipertimbangkan sama konsumen. Kita isi daging sedikit, bakso tanggung. Kalau ada telur puyuh, diisi telur puyuh boleh, atau cacahan hati ayam juga boleh. Jadi disesuaikan dengan harganya aja. Kalau di sini bakso tumpeng ini kami jual 17.000, sangat murah sekali kalau di sini. Dan ini kalaupun dijual 25.000 pantas, masih pantas. Cuman kita karena pandemi corona ini jadi menyesuaikan kantong konsumen. Jadi kita nggak ngambil terlalu banyak, barang cepat habis, cepat belanja lagi gitu aja. Dan kita rapikan, masukin lagi. Kita lakukan sampai habis. Jadi ini cetakannya ada 7 buah. Jadi per satu adonan itu teman-teman, kalau dibikin bakso raksasanya itu 15, bakso tumpengnya 7, bakso merconnya 7, bakso supernya nanti juga bisa 15 atau 20 biji. Nah itu tinggal dihitung saja nanti, insya Allah jadi banyak. Nah ini teman-teman, nampaknya udah mulai matang. Jadi tanda-tandanya itu ketika dipukul-pukul dia sudah ringan, nggak mau tenggelam lagi, udah bendal-bendal ya karet. Ini penampakannya. Ini bakso mercon bisa dijual 13.000, 15.000, disesuaikan aja. Tiriskan. Itu 7 buah. Tumpeng beranak lebih gede teman-teman. Bagus ini. Nah ini teman-teman, kayaknya rusuknya sudah empuk. Jadi sambil menunggu adonan bakso uratnya, kita coba lihat tuh, dagingnya jadi ngembang gede. Tadi kasih garam belum? Ini sambil, jangan lupa ya teman-teman, biar rasanya gurih dikasih garam sedikit, jadi ada terasa dagingnya, terasa gurih, dikasih garam. Jadi ini rusuk tadi ketika ngerebusnya kita kasih garam sedikit ya teman-teman, biar ada rasa gurih. Walaupun nggak dikasih garam pun sudah gurih, tapi ketika dikasih garam rasanya akan lebih gurih. Kita tiriskan, nanti kalau sudah dingin baru kita cetak.
Kalau di kota-kota besar, ini bakso rusuk ini dengan tampilan rusuk yang seperti ini bisa dijual 30.000 satu porsi. Nanti masih kita tambahi bakso kecil-kecil juga tetelan. Tapi di tempat kami bakso rusuk ini kita jual 20.000. Ada yang jual 25.000. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Kira-kira kalau di tempat teman-teman itu pantasnya dijual berapa. Jadi biar harga bisa bersaing dengan warung-warung bakso yang lain. Kalau bisa warung kita itu terkenal murah, enak, insya Allah laris. Kalau sudah enak tapi mahalnya banget, nanti konsumen akan lari. Karena yang namanya warung bakso itu teman-teman, perlu dipertimbangkan orang jajan bakso itu bukan karena lapar ya, tapi karena mereka tuh pengen ngemil aja, pengen cari jajanan-jajanan yang di lidah-lidah mereka itu terasa enak. Jadi mereka sebetulnya nggak butuh kenyang, jadi sedikit tapi enak gitu, harganya murah. Nah itu yang dicari soalnya, dan solusinya kita bisa bikin dengan harga yang kita tetapkan di sini. Untuk bakso tulang rusuk ini kita bisa paling murahnya 20.000, bisa 25 atau 30 tergantung tempat masing-masing. Dagingnya tebal, mantap ini teman-teman. Nanti ketika ini direbus lagi sama baksonya, jadi ini tambah empuk lagi. Nah ini teman-teman masih ada sebagian daging giling yang tersisa, jadi kita campurkan lagi untuk membuat adonan bakso super yang kita jual 15.000 atau 13.000. 13.000 sudah bagus juga. Ini kita aduk sampai rata biar nanti ketika dimakan itu uratnya itu betul-betul terasa, jadi nggak cuman tebel tepungnya. Nah adonannya itu berapa, dagingnya berapa, tepungnya berapa, nah nanti teman-teman bisa tanya langsung ke nomor HP Ana pribadi yang sudah saya sediakan di bawah. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu, mau tanya apa aja, gimana bikin kuahnya, gimana bikin pentolnya, berapa jualnya, modalnya habis berapa, nanti kita terangkan semuanya. Ini supaya teman-teman yang mungkin pengusaha bakso pemula atau pengusaha bakso yang lama tapi kok kurang seru gitu ya, nggak bisa ngikutin mode-mode bakso yang sekarang lagi beredar. Ada bakso berana, ada bakso tumpeng, ada bakso petir, gimana buatnya. Nah, supaya teman-teman tahu, teman-teman boleh komen dengan sepuas-puasnya. Insya Allah semampu sebatas kemampuan kami akan kami terangkan, dan kami coba untuk memberikan pengalaman bagaimana kami berjualan bakso kepada teman-teman sekalian. Nah ini untuk ukuran yang 15.000 atau 13.000 ini teman-teman ya. Ini kita celup dulu. Nah, kalau bulatnya kurang sempurna bisa kita bentuk ketika sambil mencelupkan ini. Jadi dibuat agak lonjong ya teman-teman ya. Nanti ketika bakso itu dibelah, dia mekarnya itu memanjang. Belah dulu, kalau sudah kalis, sendok dari samping masukin 2, 3, 4. Nah tekstur bakso kita tuh kelihatan, uratnya tuh kelihatan banget nih, jadi terasa banget ketika dimakan itu. Masya Allah, ini modalnya nggak mahal, tapi bisa menciptakan bakso yang rasanya itu insya Allah berani bersaing. Ini bakso super yang porsi untuk 15.000 atau 13.000 ini sudah kita bikin 20 butir. Jadi nanti kalau udah mateng ngambang. Kemudian kalau untuk tampilan di dandang nanti kita belah
kita belah 4 itu nanti jadi ya mekarnya jadi gede. Nah sekarang bayar. Nah sekarang ini sisa adonan kita bikin bakso raksasa yang porsi untuk 17.000 atau 20.000. Jadi kita ukur dulu bulatnya segini, kemudian kita buka tengahnya gini dan kita kasih isian urat ini. Ini kita celup dulu. Nah, caranya kita lipat lagi supaya bentuknya itu halus teman-teman. Ini centong itu kita celup, nah kita putarkan gini. Nah, ini hasilnya jadi halus bentuknya. Nah, jadi halus. Dimasukkan sambil kita sempurnakan bentuk bunderannya. Kalau misalnya dia lonjong, kita tekan, dipastikan udah bunder baru dilepas. Kita lanjut lagi untuk yang kedua. Diukur dulu bundernya ya teman-teman, sisanya dikeluarin. Nah baru setelah itu kita koek tengahnya nih, masukin urat-uratnya, masukin, nah, dikunci supaya nanti ketika dibelah nggak buyar ya uratnya tuh. Jadi nggak usah perlu pakai mangkok teman-teman, terlalu ribet. Kebetulan sudah waktu asar teman-teman, alhamdulillah udah hampir selesai. Ini yang contoh bakso raksasa ya. Kemudian kita kasih contoh sekalian bakso rusuknya karena waktunya terbatas. Jadi kita ambil dulu adonan, kita pipihkan di telapak tangan kita. Kita ambil, kita tempelkan di sini. Kalau dagingnya sedikit maka adonannya kita bikin tebal. Tambah adonan biar tampak gede. Celup lagi. Oke, masukkan. Kita ulangi lagi supaya jelas. Dipipihkan dulu. Tempel. Celup. Kita lakukan seperti itu sampai habis ya teman-teman. Nah ini teman-teman hasil cetakan bakso yang tadi kita buat. Jadi mulai ini yang kecil-kecil ini tadi, yang tanggungnya ini kita bikin 110 biji. Kemudian yang kecil banget ini mengimbangi. Tengahnya kita bikin 7. Terus bakso merconnya juga kita bikin 7.
Kemudian bakso super yang 15 ribuan ini kita bikin 20 butir. Kemudian bakso raksasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Dan bakso rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakso rusuk. Ini tampilannya. Nah, jadi sekian dulu tutorial pembuatan bakso, dan simak terus di channel ini untuk tutorial-tutorial yang lain, baik itu dari pembuatan kuahnya, bagaimana supaya kuah itu tetap enak, enggak basi, dan tentunya supaya tampilannya menarik dan bikin orang ketagihan. Simak terus di channel ini. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.